Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar wilayahnya, sekitar 70%, terdiri dari lautan, menjadikannya negara maritim dengan potensi maritim yang melimpah. Kemudian, pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Papua, Timur, Bali, dan Pulau Jawa, yang merupakan pulau dengan jumlah populasi terbanyak. Dasar hukum utama wilayah negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 25A, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 25A UUD 1945 mengatur ketentuan NKRI sebagai negara kepulauan dengan wilayah dan batas yang ditetapkan undang-undang. Adapun isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI menerangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya yang ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 25A UUD 1945 ini diatur secara lebih rinci dalam berbagai peraturan lanjutan, salah satunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Terkait makna wilayah NKRI, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menerangkan bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Soal batas-batas wilayah negara Indonesia sebagaimana amanat Pasal 25A UUD 1945 lebih lanjut, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan penjelasannya menerangkan ketentuan berikut. Di darat, wilayah Indonesia meliputi seluruh daratan yang berada di bawah kedaulatannya, termasuk pulau-pulau, gugusan pulau, dan pulau kecil yang terletak di antara pulau-pulau besar. Batas darat ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tetangga. Batas wilayah Indonesia di darat berbatas dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Di laut, wilayah Indonesia meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Laut teritorial adalah laut selebar 12 mil laut dari garis pantai pulau-pulau terluar. ZEE adalah laut selebar 200 mil laut dari garis pantai pulau-pulau terluar, di mana Indonesia memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang dapat dieksplorasi dan eksploitasi oleh Indonesia. Batas wilayah Indonesia di laut berbatas dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Leste. Batas wilayah Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat, di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Pertahanan dan keamanan negara merupakan aspek krusial bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pertahanan dan keamanan negara di Indonesia memiliki fondasi hukum yang kokoh untuk menjamin kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan rakyatnya. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia, termasuk dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan, Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan Pasal 30 ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Maka berdasarkan Pasal 30 ayat 2, kewajiban bela negara tidak hanya terbatas pada TNI dan Polri, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pasal yang mengatur dan menjelaskan TNI tersebut, saya akan memberitahukan kapan TNI ini terbentuk. TNI terbentuk pada 22 Agustus 1945 dengan nama awal yaitu Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR. Alasan awal terbentuknya pada saat itu adalah untuk kelengkapan negara sekaligus untuk menghadapi para tentara Jepang yang masih ada di Indonesia.
Kemudian terjadi kembali beberapa perubahan nama, yakni Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945 dan kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 1 Januari 1946 dan kemudian berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 1946. Dan kemudian yang ada seperti saat ini yaitu Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 3 Juni 1947. Akan tetapi pada tahun 1962, TNI dan Polri bersatu menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disebut dengan ABRI. Kemudian pada tanggal 1 April 1999, TNI resmi berpisah dengan Polri dan kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 1 April 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI dibagi menjadi 3 angkatan, seperti dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi kepolisian terdapat pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya berbicara mengenai sebuah tantangan ke depannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dihadapkan dengan berbagai tantangan krusial terkait hukum tata negara khususnya mengenai wilayah negara, pertahanan, dan keamanan negara. Dinamika global, perkembangan teknologi, dan kompleksitas geopolitik membawa berbagai rintangan yang perlu diatasi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tantangan hukum tata negara di era modern sangat kompleks dan membutuhkan solusi komprehensif. Dengan kerjasama dan semangat persatuan, Indonesia dapat melewati berbagai rintangan dan menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI untuk generasi mendatang. Dan harapan saya mengenai ideal pelaksanaan bernegara untuk kedepannya adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, ekonomi yang maju dan berkeadilan, masyarakat yang beradab dan bertoleransi, serta demokrasi yang kuat dan berkualitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang ideal. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan adil bagi semua.